Pagi yang biasa mendadak jadi luar biasa buat pecinta sepak bola tanah air. Nama besar dari Eropa, The Special One Jose Mourinho, mendadak menyebut timnas Indonesia dalam salah satu wawancaranya. Bukan sekadar sebutan basa-basi, tapi Mourinho bahkan memberikan perhatian khusus soal perkembangan skuad Garuda di Asia Tenggara. Netizen langsung heboh, dan media sosial pun meledak. Dalam wawancara dengan media Portugal, Mourinho mengaku tertarik dengan perkembangan sepak bola Asia, terutama Indonesia. Katanya, mereka punya potensi besar, tinggal masalah strategi dan kontinuitas. Ucapan itu langsung viral, apalagi disampaikan oleh sosok pelatih yang pernah membawa tim-tim elit Eropa meraih trofi. Mourinho menyebut bahwa permainan cepat dan semangat juang anak-anak Indonesia sangat khas. Bahkan dia sempat memantau aksi timnas U23 saat Piala Asia lalu. Ada pasien yang tidak terlihat di banyak negara lain, katanya. Wawancara itu bikin netizen Indonesia bangga setengah mati. Yang lebih bikin terkejut, Mourinho ternyata sudah lama berkomunikasi dengan beberapa pelatih Asia, termasuk Shin Tae-yong. Kami sering diskusi pendek lewat email atau pesan, katanya. Jadi bisa dibayangkan, ternyata STY dan Mourinho ada koneksi. Sejak STY melatih timnas Indonesia, perubahan memang terasa. Disiplin, semangat, dan gaya main mulai terstruktur. Tapi komentar Mourinho ini seperti konfirmasi dari dunia luar bahwa jalan yang dipilih STY memang diakui pelatih kelas dunia. Efeknya, Indonesia semakin disorot. Di Twitter, tagar-tagar Mourinho for Indonesia langsung trending. Banyak netizen yang berharap Mourinho bisa datang ke Indonesia, walau sekadar memberi seminar atau pelatihan. Bahkan ada yang iseng nawarin rumah gratis buat Mourinho tinggal di Bali. Sementara itu, akun-akun fans bola mulai bikin kolase editan STY dan Mourinho berdampingan, lengkap dengan tulisan, Master dan Special One. Ini benar-benar jadi angin segar di tengah persiapan timnas menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Kalau pelatih sekelas Mourinho saja mengakui potensi timnas Indonesia, jelas ini bukan main-main. Sekarang tinggal bagaimana PSSI dan federasi menyambut momentum ini. Jangan sampai cuma jadi euforia sesaat. Tak berhenti sampai pujian, Mourinho juga memberikan solusi konkret untuk timnas Indonesia. Dalam kutipan lanjutannya, dia menyarankan agar timnas Indonesia lebih banyak uji coba internasional melawan tim-tim dari Eropa Timur atau Amerika Selatan. Bukan soal menang kalah, tapi pembentukan mental, ucapnya. Menurutnya, pemain Indonesia cenderung meledak-ledak, tapi mudah goyah saat ditekan. Nah, lawan seperti Serbia, Uruguay, atau Kolombia bisa jadi ujian karakter sebelum ke turnamen besar. Ide ini langsung ditanggapi positif oleh banyak pengamat bola dalam negeri. Shin Tae-yong saat ditanya soal komentar Mourinho hanya tersenyum. Dalam sesi latihan bersama timnas, STY terlihat lebih semangat dari biasanya. Katanya, kalau dia, Mourinho, sampai bicara begitu, berarti kita memang diperhatikan. Itu artinya progres kita berhasil. STY juga menambahkan bahwa ia dan Mourinho memang pernah bertemu dalam beberapa sesi UEFA beberapa tahun lalu. Kami bertukar ide, dan dia memang suka sistem pressing cepat yang saya pakai, ujar STY. Wah, ternyata ada chemistry juga ya antara keduanya. PSSI langsung bergerak cepat. Mereka mulai mempersiapkan agenda untuk uji coba internasional di luar Asia. Bahkan ada kabar bahwa duta besar beberapa negara Eropa menyambut hangat ide ini. Indonesia dianggap negara yang potensial untuk kerjasama sepak bola jangka panjang. Di sisi pemain, semangat langsung naik 2 kali lipat. Marcelino, Pratama Arhan, hingga Hernando mengaku termotivasi. Mourinho itu legenda. Bisa bikin kita makin percaya diri, kata Arhan. Suasana latihan pun lebih hidup. Fans Indonesia juga makin pecah. Banyak yang mendorong PSSI untuk mengundang Mourinho sebagai pembicara dalam konferensi pelatih nasional. Bahkan muncul petisi online yang sudah ditandatangani puluhan ribu orang. Situasi ini bikin atmosfer sepak bola Indonesia naik kelas. Rasanya kayak lagi main FM Football Manager, dan tiba-tiba Mourinho kasih taktik buat kita. Gokil banget. Tak butuh waktu lama, efek ucapan Mourinho mulai terasa.
Media dari Jepang, Korea, hingga Australia mulai melirik serius perkembangan timnas Indonesia. Mereka takjub bagaimana satu komentar dari pelatih legendaris bisa membakar semangat seluruh negeri. Salah satu media Korea bahkan menyebut Indonesia sebagai sleeping giant yang mulai bangun. Mereka memuji kerja keras STY dan dedikasi para pemain muda Indonesia. Pelatih kami sukses menyulap Indonesia jadi ancaman baru Asia, tulis mereka. Beberapa saluran TV olahraga di Asia Tenggara mengulas khusus soal hubungan Mourinho dan STY. Bahkan ada talk show yang menampilkan cuplikan gol-gol timnas U23 dan senior yang disebut berani dan penuh nyali. Bangga nggak tuh? Sponsor pun mulai melirik. Ada kabar beberapa brand internasional siap mendukung timnas kalau program internasionalisasi berjalan. Bayangkan, efek satu komentar dari Mourinho bisa menggerakkan banyak hal. Di internal PSSI, rapat-rapat darurat dilakukan. Mereka menyusun rencana agar sinyal dari Mourinho ini tak terbuang percuma. STY diberikan keleluasaan lebih besar untuk menyusun program latihan dan memilih lawan uji coba ke depannya. Tak hanya itu, akademi-akademi sepak bola lokal juga mulai bermunculan. Banyak orang tua yang makin percaya diri menitipkan anak-anaknya ke jalur sepak bola. Kalau Mourinho saja yakin, masa kita enggak? Kata salah satu orang tua di Bandung. Beberapa pelatih muda di Indonesia mulai menerapkan filosofi pressing dan transisi cepat ala Mourinho dan STY. Ini bisa jadi awal kebangkitan gaya main khas Indonesia, berani, cepat, dan disiplin. Dengan sorotan media dan semangat masyarakat, Indonesia tampaknya benar-benar berada di jalur yang menjanjikan. Kini tinggal bagaimana konsistensinya dijaga. Momen Mourinho ini jadi semacam panggilan untuk seluruh elemen sepak bola Indonesia, dari federasi, pelatih, pemain, hingga supporter. Semuanya seperti dipompa motivasi baru untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. PSSI dikabarkan siap menggelar program Garuda Internasional yang mengirimkan pemain-pemain muda ke akademi luar negeri. Langkah ini diambil agar pemain Indonesia terbiasa menghadapi tekanan dan pola permainan global. Di sisi lain, STY makin mantap dengan proyek jangka panjangnya. Ia mulai berani mengorbitkan pemain-pemain usia 17-19 tahun ke skuad senior. Katanya, biar mereka belajar sekarang, bukan nanti. Beberapa mantan pemain timnas seperti Bambang Pamungkas dan Bima Sakti juga memberikan dukungan. Mereka mengatakan bahwa sinyal Mourinho ini harus dijadikan momentum nasional, bukan hanya di lapangan, tapi juga di manajemen dan sistem, kata BP. Publik kini tak hanya berharap menang, tapi ingin melihat proses timnas Indonesia jadi simbol semangat dan perubahan. Bahkan supporter kini rela nonton latihan hanya untuk melihat pemain kerja keras dan tertib. Media sosial dipenuhi dukungan, meme lucu, dan konten motivasi. STY dipanggil gokil, Mourinho disebut mentor jarak jauh. Semua serba positif dan penuh semangat baru. Jika semua pihak benar-benar bersatu, bukan tak mungkin Indonesia benar-benar akan jadi kekuatan baru di Asia. Dan mungkin saja, suatu hari nanti, Mourinho benar-benar datang ke Jakarta dan berkata, "Saya sudah tahu ini akan terjadi." Dan jika hari itu tiba, semua akan berkata, semua bermula dari komentar kecil, tapi berdampak besar. Tutup akan dilakukan selama 10 hari ke depan dengan uji coba internal untuk melihat sejauh mana pemain menyerap strategi baru Shin. Dalam sesi latihan pertama, terlihat suasana akrab dan penuh antusias. Shin Tae-yong bahkan terlihat ikut bermain dalam sesi mini game untuk membakar semangat para pemain. Disiplin dan determinasi, itu yang saya tekankan, katanya usai latihan. Sistem latihan kali ini lebih ketat, dengan pembagian waktu dan rotasi formasi yang berbeda dari sebelumnya. Shin menyampaikan bahwa di babak round 4 ini, lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih berat dan memerlukan adaptasi cepat. Ia menargetkan minimal 7 poin dari 3 laga awal sebagai start ideal. Erick Thohir menyampaikan, persiapan ini adalah bentuk keseriusan Indonesia untuk tidak hanya menjadi peserta, tetapi pesaing kuat di kualifikasi. Dengan Shin, kita bicara tentang target, bukan hanya mimpi, tegasnya. Media pun ramai meliput jalannya TC dengan harapan besar.
Sejumlah tokoh publik, mantan pemain hingga komentator turut mengomentari persiapan ini. Mereka menilai Shin memiliki peluang besar untuk membawa Indonesia ke level berikutnya, terlebih dengan pemain yang semakin matang. Shin tahu siapa yang dia latih, ujar Yeyen Tumena. Dukungan dari masyarakat juga mengalir deras. Sejumlah supporter bahkan menggelar aksi dukungan di depan hotel tempat pemain menginap dengan spanduk bertuliskan, "Bersama Shin menuju Piala Dunia." Semangat Garuda benar-benar mulai membara kembali. Latihan intensif hari kelima di GBK langsung dipenuhi kejutan. Shin Tae-yong mulai menguji formasi baru 3-4-3 yang selama ini belum pernah digunakan di laga resmi timnas. Dalam simulasi tertutup, 3 bek utama diturunkan bersama 2 wingback yang bermain sangat ofensif. Hal ini disebut sebagai strategi transisi cepat menyerang, yang disiapkan khusus untuk lawan-lawan kuat Asia. Beberapa pemain yang sebelumnya jarang tampil kini mendapatkan tempat penting dalam skema ini. Nathan Chuaon bahkan dipasang sebagai gelandang bertahan. Sebuah eksperimen yang menarik perhatian banyak pengamat. Dia ingin lini tengah kita lebih dinamis dan agresif, ungkap asisten pelatih. Uji coba internal dilakukan 2 kali dalam sehari. Tim dibagi menjadi merah dan putih. Dalam uji pertama, tim putih yang dipimpin Marcelino menang tipis 1-0 lewat gol spektakuler jarak jauh. Shin tampak puas namun tetap menuntut intensitas lebih tinggi. Lawan kita nanti tak akan memberi ruang sedikit pun, ujarnya dengan nada serius. Shin juga menekankan pentingnya komunikasi antar pemain. Ia meminta Marcelino dan Ricky Kambuaya tampil sebagai pemimpin lapangan. Tidak cukup hanya skill. Kalian harus bicara dan mengatur, katanya saat briefing malam. Beberapa pemain terlihat mencatat strategi baru dalam buku kecil yang dibagikan oleh pelatih. Media yang diberi akses terbatas melaporkan suasana latihan sangat disiplin dan penuh konsentrasi. Pemain bahkan diminta mematikan ponsel dan fokus 100% pada setiap instruksi. Tim medis, fisioterapis, hingga ahli gizi dikerahkan untuk menjaga kebugaran pemain di level tertinggi. Formasi baru ini langsung menjadi pembahasan hangat di media sosial. Banyak yang menyebut Shin tidak hanya membawa taktik, tapi revolusi dalam cara bermain timnas. Komentar seperti, "Timnas sekarang punya otak dan nyali," bermunculan di Twitter. Para pengamat memuji keberanian pelatih asal Korea Selatan itu. PSSI memberikan dukungan penuh dan mengakui ini adalah fase penting untuk membentuk mental juara. Kita bukan lagi tim penggembira. Kita lawan Jepang, Korea, dan Australia nanti. Harus siap, ujar Direktur Teknik. Semua mata kini menanti debut formasi baru ini dalam laga uji coba. Shin menjanjikan permainan yang tidak membosankan. "Jika kami kalah dengan kepala tegak. Tapi saya tidak datang untuk kalah," katanya tegas. Kata-katanya menegaskan, misi round 4 ini lebih besar dari sekadar lolos. Ini soal harga diri bangsa. Laga uji coba pertama di bawah kendali Shin Tae-yong kembali digelar secara tertutup melawan tim lokal yang diperkuat beberapa pemain asing Liga 1. Hasilnya mengejutkan. Timnas Indonesia menang telak 4-0 dengan permainan yang mendominasi sepanjang laga. 2 gol dicetak oleh Rafael Struijk, sementara sisanya oleh Marcelino dan Sandy Walsh. Permainan cepat dan presisi yang selama ini dirindukan supporter akhirnya kembali terlihat. Para pemain menunjukkan chemistry luar biasa. Formasi 3-4-3 tampak berjalan efektif, terutama saat transisi menyerang. Wingback seperti Pratama Arhan tampil menggila dengan 2 assist dan 1 penyelamatan penting. Shin Tae-yong langsung memuji kerja keras para pemain. "Saya tidak melihat siapa bintang. Saya melihat kerja tim. Ini timnas, bukan individu," katanya dalam konferensi pers pasca laga. Ia juga menyebut masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama dalam antisipasi bola mati. Meski hanya laga uji coba, pertandingan ini disiarkan ulang oleh PSSI TV dan ditonton jutaan penggemar dalam hitungan jam. Netizen memuji performa pemain dan pelatih, seperti melihat timnas Korea 2010, tulis salah satu akun sepak bola Asia. Kemenangan ini menjadi modal penting jelang laga sesungguhnya di kualifikasi Piala Dunia round 4 yang tinggal 3 pekan lagi. Indonesia akan menghadapi Iran, Jepang, dan Australia di fase awal. Lawan-lawan berat yang selama ini dianggap
mustahil dikalahkan. Kini mulai dilihat dengan percaya diri baru. Erick Thohir menyebut kemenangan ini bukan hasil akhir, tapi sinyal bahwa tim sedang di jalur yang tepat. Ia juga meminta masyarakat tetap realistis dan terus mendukung. Ini baru awal, jangan puas. Pesannya tegas. Suasana latihan keesokan harinya tetap disiplin. Tidak ada perayaan. Tidak ada euforia berlebihan. Shin tetap menuntut keseriusan penuh. Ia bahkan memutar ulang cuplikan pertandingan dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan kecil di depan semua pemain. Dengan kemenangan ini, Garuda kembali dipercaya oleh rakyatnya. Tiket pertandingan round 4 pun ludes terjual dalam 3 jam setelah dibuka. Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan akan menjadi lautan merah pada laga perdana nanti. Indonesia siap menyambut lawan berat dengan kepala tegak. Pertandingan pertama babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ribuan supporter memadati tribun, menciptakan atmosfer yang membakar semangat pemain. Lawan pertama timnas Indonesia bukan sembarangan, Australia. Tapi malam itu, Garuda terbang tinggi. Babak pertama berjalan menegangkan. Australia menguasai bola. Tapi pertahanan rapat dari Elkan Bagot dan Jordi Amat membuat serangan mereka tumpul. Di menit ke-35, Indonesia mencetak gol melalui tendangan first time Rafael Struijk hasil umpan silang mendatar dari Arhan. Stadion bergemuruh. Australia mencoba membalas. Tapi kesigapan Hernando Ari di bawah mistar jadi tembok kokoh. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, Shin memasukkan Witan Sulaiman dan mengubah pola serangan lewat counter cepat yang membuat lawan kerepotan. Menit ke-78 menjadi klimaks. Tom Haye melepas tendangan bebas indah dari jarak 25 meter yang menghujam ke pojok gawang. Gol kedua membuat GBK meledak. Wasit akhirnya meniup peluit panjang. Dan Indonesia resmi menundukkan Australia 2-0, hasil yang tidak pernah dibayangkan banyak orang sebelumnya. Shin Tae-yong langsung dielu-elukan media. Ia menyebut kemenangan ini milik seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak takut siapapun. Ini baru langkah pertama, katanya tegas. Ia juga memuji kerja tim, terutama lini belakang yang bermain dengan konsentrasi tinggi sepanjang laga. Tagar-tagar Garuda menggila dan tagar stay back langsung trending. Supporter di luar stadion menyalakan flare merah dan bernyanyi sepanjang malam. Indonesia kembali menorehkan sejarah. Pertama kalinya mengalahkan Australia di laga kompetitif. Dunia mencatat kemenangan ini sebagai kejutan terbesar babak keempat. Presiden Ri bahkan memberikan ucapan selamat secara langsung lewat siaran televisi. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini tentang semangat bangsa, ujarnya. Dukungan pun terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk selebritas dan tokoh nasional. Kemenangan ini memberi Indonesia 3 poin pertama yang sangat penting. Namun, Shin tetap tenang. Kita belum lolos. Masih ada Jepang dan Iran. Jaga fokus. Pesannya kepada pemain. Garuda memang terbang tinggi malam itu. Tapi mereka sadar badai belum berlalu. Laga kedua babak keempat membawa timnas Indonesia bertandang ke Tokyo untuk menghadapi Jepang, tim unggulan grup. Pertandingan ini menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Shin Tae-yong. Dalam sesi pra-pertandingan, pelatih asal Korea itu menyatakan, "Kami bukan ke sini untuk jalan-jalan. Kami datang untuk mencuri poin." Stadion Saitama penuh sesak oleh supporter tuan rumah. Namun, pemain Indonesia tampil percaya diri. Babak pertama berjalan seimbang, dengan lini tengah dikomandoi Tom Haye dan Mark Locke. Jepang terlihat kesulitan membongkar pertahanan disiplin Indonesia yang menggunakan taktik high pressing sejak menit awal. Menit ke-40, Jepang membuka keunggulan lewat sundulan Takumi Minamino. Namun hanya 5 menit berselang, Indonesia membalas lewat skema cepat dari sisi kanan yang diselesaikan dengan dingin oleh Witan Sulaiman. Skor 1-1 menutup babak pertama dan membuat pendukung Jepang terdiam. Babak kedua menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. Serangan bertubi-tubi Jepang akhirnya membuahkan gol kedua di menit ke-63. Kendati Indonesia terus mencoba membalas, stamina mulai terkuras dan beberapa peluang gagal dimaksimalkan. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan Jepang. Meski kalah, Shin Tae-yong tetap mendapat pujian luas. "Kami kalah dengan kepala tegak.
Saya bangga dengan perjuangan pemain, ujarnya dalam jumpa pers. Media Jepang pun mengakui permainan Indonesia jauh berkembang dan menyulitkan Samurai Biru sepanjang pertandingan. Para pemain tidak larut dalam kekalahan. Di ruang ganti, Shin memutar ulang cuplikan gol Jepang dan mengevaluasi kesalahan detail. Kita belum selesai. Iran sudah menanti. Tunjukkan siapa kita, katanya. Motivasi langsung dibangun sejak saat itu. Tagar-tagar Garuda Berani dan tagar Fitilin menjadi trending. Meskipun kalah, kepercayaan publik terhadap timnas tetap tinggi. Supporter justru semakin yakin bahwa skuad ini punya mental tanding kelas dunia. Erick Thohir menegaskan, kita belum menyerah. Bahkan hasil seperti ini menunjukkan kita layak bersaing. Fokus kini beralih ke laga kandang berikutnya. Melawan Iran, penentu posisi 2 besar klasemen grup. Pertandingan ketiga digelar kembali di Gelora Bung Karno melawan salah satu tim terkuat Asia, Iran. Namun drama terjadi sejak awal. Menit ke-20, Elkan Bagot mendapat kartu merah langsung usai pelanggaran terakhir sebagai pemain bertahan. Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Meski kalah jumlah pemain, Garuda tidak menyerah. Shin mengubah formasi menjadi 4-4-1 dan bertahan total, memanfaatkan serangan balik cepat. Iran terus menekan. Namun Hernando Ari tampil heroik dengan 5 penyelamatan gemilang yang memancing decak kagum. Menit ke-60, Indonesia justru mengejutkan. Serangan balik cepat dari Egy Maulana diselesaikan dengan gol cantik oleh Rafael Struijk. GBK meledak meski tim dalam tekanan. Namun sayangnya, Iran berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-78 melalui sepakan penalti. Shin Tae-yong terlihat emosional di pinggir lapangan. Ia berteriak, memberi instruksi keras, dan terus membakar semangat pemain. Peluit panjang berbunyi, skor akhir 1-1. Namun atmosfer di stadion bak kemenangan. Tim dengan 10 pemain menahan raksasa Asia. Erick Thohir turun langsung ke lapangan dan memeluk para pemain satu persatu. Ini bukan hasil imbang, ini kemenangan mental, katanya. Shin Tae-yong pun menyebut laga ini sebagai momen terberatnya sejak kembali melatih timnas. Media internasional memberi pujian luar biasa pada ketahanan Indonesia. Spirit Garuda, 10 men, 1 heart, tulis ESPN Asia. Bahkan pelatih Iran mengakui, kami tidak menyangka Indonesia bisa sekuat ini secara taktik dan mental. Skor ini membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Modal yang cukup untuk terus bersaing memperebutkan 2 posisi teratas. Laga berikutnya adalah penentu segalanya. Mimpi Piala Dunia masih hidup. Atmosfer Stadion Gelora Bung Karno tak pernah sedahsyat malam itu. Laga keempat Indonesia di round 4 menjadi penentu nasib. Kalah berarti mimpi Piala Dunia harus ditunda. Lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Jepang kembali datang. Kali ini bertandang ke Jakarta. Tapi kali ini, timnas tampil dengan tekad berbeda. Shin Tae-yong menurunkan formasi kejutan. 4-3-3 super menyerang. Kita tidak bermain untuk seri. Kita bermain untuk menang, ujarnya dalam sesi pra-pertandingan. Stadion penuh sesak, genderang perang dibunyikan. Garuda siap terbang tinggi atau jatuh terhormat. Pertandingan berjalan intens sejak menit pertama. Tom Haye dan Ricky Kambuaya menguasai lini tengah. Sementara Arhan dan Sandy Walsh terus naik turun tanpa lelah. Menit ke-28. Serangan dari sisi kiri ditutup dengan sontekan keras Rafael Struijk. Gol pertama Indonesia. GBK meledak. Jepang tak tinggal diam. Mereka membalas lewat serangan balik dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-41. Babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Di ruang ganti, Shin menyemangati para pemain. 45 menit lagi. Lakukan untuk 270 juta rakyat. Babak kedua dimulai dengan tempo lebih cepat. Indonesia nyaris kebobolan beberapa kali. Tapi Hernando tampil luar biasa. Menit ke-67. Witan Sulaiman melewati 2 bek Jepang dan melepaskan tendangan roket dari luar kotak penalti. Gol. Indonesia unggul 2-1. Shin tidak merayakan. Ia justru menyuruh pemain untuk tetap fokus. Menit-menit akhir berjalan lambat dan mencekam. Suporter menahan napas. Staf pelatih berdiri sepanjang waktu. Akhirnya, peluit panjang berbunyi. Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Sebuah kemenangan monumental.
Tangis haru pecah. Shin memeluk semua pemainnya satu persatu. Kita belum lolos, tapi kita sudah menciptakan sejarah, ucapnya di konferensi pers. Dunia pun mulai melirik Indonesia bukan lagi sebagai kuda hitam, tapi calon kontestan Piala Dunia yang sah. Dengan 2 laga tersisa, posisi Indonesia di klasemen grup mulai mengukuh. Hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengamankan tiket playoff atau bahkan lolos langsung ke putaran final. Suasana latihan kembali bergairah, fokus, kerja keras, dan disiplin tetap jadi prioritas utama Shin Tae-yong. Lawan berikutnya adalah Australia yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah. Mereka pasti balas dendam, tapi kita tak akan mundur, kata Marcelino dalam sesi media. Tim terbang ke Sydney dengan semangat tinggi. Ratusan supporter diaspora menyambut mereka di bandara. Di laga tersebut, Indonesia tampil lebih defensif, namun tetap tajam dalam serangan balik. Australia terus menggempur, namun lini belakang Garuda sudah lebih matang. Laga berakhir imbang 0-0. 1 poin yang terasa seperti emas bagi Indonesia. Dengan tambahan 1 poin, posisi Indonesia naik ke peringkat 2, di bawah Jepang dan di atas Iran. Tiket ke Piala Dunia makin dekat. Sisa laga kontra Iran di kandang akan menjadi final sesungguhnya. Jika menang, Indonesia lolos langsung. Jika seri, harus playoff. Seluruh negeri menanti. Pemerintah bahkan menggelar nonton bareng nasional. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan di jalan-jalan. PSSI mengonfirmasi laga terakhir akan disiarkan di layar lebar di 50 kota besar. Shin Tae-yong hanya mengatakan, ini bukan sekadar pertandingan. Ini sejarah. Media internasional mulai meliput perjalanan Garuda. Tim kecil dengan impian besar, tulis The Guardian. FIFA memberi sorotan khusus. Sementara itu, pelatih Iran mengaku tak ingin mengulang hasil imbang yang menyakitkan. Mereka datang ke Jakarta dengan dendam. Tensi tinggi, harapan rakyat. Fokus Shin hanya satu, menyatukan mimpi menjadi kenyataan. Saya tidak akan menyerah sampai wasit meniup peluit terakhir, katanya. Indonesia tinggal selangkah lagi dari sejarah terbesar sepanjang masa. Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi bisu sejarah malam itu. Laga penentuan melawan Iran menjadi pertandingan paling ditonton dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lebih dari 100 juta penonton menyaksikan di televisi. Puluhan juta lainnya memadati alun-alun, kafe, dan layar besar. Babak pertama berjalan keras dan penuh tekanan. Iran unggul terlebih dahulu di menit ke-11 lewat bola mati. Namun Indonesia tak goyah. Menit ke-33, Marcelino mencetak gol penyeimbang dari luar kotak penalti. GBK kembali bergemuruh. Skor 1-1 di babak pertama. Di babak kedua, Shin melakukan pergantian kunci. Masuknya Yakob Sayuri menambah kecepatan di sisi sayap. Menit ke-76. Dari sebuah serangan balik, Yakob memberi umpan silang yang disambar keras oleh Witan. Gol. Indonesia unggul 2-1. Menit-menit akhir berjalan menegangkan. Iran nyaris menyamakan kedudukan. Namun Hernando melakukan penyelamatan gila di menit ke-89. Tambahan waktu 5 menit terasa seperti 5 jam. Akhirnya, peluit panjang dibunyikan. Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menangis. Pemain bersujud. Supporter memeluk satu sama lain. Tangisan haru, peluk bahagia, dan teriakan penuh euforia mewarnai seluruh Indonesia malam itu. Kita bukan hanya mimpi, kita wujudkan, ujar Shin sambil mengangkat bendera merah putih. Presiden langsung memberi ucapan selamat nasional. Ini bukan sekadar olahraga, ini kebanggaan bangsa, katanya. Pemerintah pun menetapkan hari berikutnya sebagai Hari Garuda untuk memperingati keberhasilan ini. Tagar-tagar Indonesia lolos Pildun, tagar Shin Tae-yong legenda, dan tanda pagar Garuda 2026 menjadi trending dunia. FIFA langsung mengunggah video momen kemenangan Indonesia dengan caption, "The Race of the Garuda begins." Perjalanan masih panjang, tapi malam itu, satu kenyataan tak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi tampil di Piala Dunia.